Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu liberalisme. Jadi, liberalisme itu merupakan sebuah tradisi intelektual yang berakar di Eropa sebagai jantung peradaban Barat. Kemunculan liberalisme diperkirakan ketika Eropa memasuki era Renaissance atau pencerahan yang menandai berakhirnya era kegelapan abad pertengahan. Pada periode ini, kebebasan berpikir tumbuh besar sejalan dengan pemikiran atau ucapan dari Immanuel Kant yang terkenal yaitu spare aude atau beranilah berpikir. Di bawah pengaruh abad ide tersebut, liberalisme berkembang menjadi sebuah ideologi politik yang sangat berpengaruh di Eropa dan mengiklami berbagai revolusi politik di berbagai belahan dunia. Tema sentral ideologi liberal adalah komitmen kepada individu dan keinginan untuk membangun masyarakatnya untuk mencapai pemenuhan dan kebutuhan. Kaum liberal percaya bahwa manusia pertama dan terutama adalah individu, di mana yang sudah diberkati dengan akal dan pikiran. Dan ini menjelaskan bahwa setiap individu harus menikmati kebebasannya semaksimal mungkin dan konsisten dengan kebebasan yang serupa untuk semua orang. Namun, meskipun individu berhak atas hukum dan politik yang sama, mereka harus diberi penghargaan sesuai dengan bakat dan kesediaan mereka untuk melakukan sebuah pekerjaan. Masyarakat liberal diatur secara politis di sekitar prinsip kembar konstitusionalisme dan persetujuan, yang dimana akan dirancang untuk melindungi warga dari bahaya tirani pemerintah. Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang signifikan antara liberalisme klasik dan liberalisme modern. Liberalisme klasik dicirikan oleh kepercayaan pada negara minimal yang berfungsi untuk terbatasnya pada pemeliharaan ketertiban domestik dan keamanan pribadi. Sedangkan liberalisme modern menerima bahwa negara harus membantu orang untuk membantu diri mereka sendiri. Dalam membicarakan pemikir utama liberalisme, berdasarkan Andrew Haywood dalam buku 6th Edition Political Ideologies, An Introduction tahun 2017, ada John Locke, seorang filosof dan politisi asal Inggris. John Locke ini memiliki teori kontrak sosial dan menerima bahwa pada dasarnya manusia adalah bebas dan setara. Karya politik terkemuka John Locke adalah Two Treatises of Government tahun 1690, merupakan salah satu literatur tentang gagasan hak alamiah atau hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal budi, yang merupakan fondasi dari ideologi liberalisme itu sendiri. Kemudian ada Adam Smith, seorang ekonom dan filosof asal Skotlandia. Adam Smith dikenal sebagai bapak ilmu ekonomi karena meletakkan dasar-dasar pengejaran keuntungan berdasarkan nilai-nilai liberal. Karya Adam Smith yang paling terkenal yaitu The Wealth of Nations tahun 1776. Adalah upaya sistematis pertama untuk menjelaskan cara kerja ekonomi dalam istilah pasar. Dalam buku ini pula kemudian Adam Smith memperkenalkan konsep kapitalisme dengan memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi dan memperoleh keuntungan. Oke, sekarang masuk ke akar pemikiran liberalisme. Nah, liberalisme memiliki akar pemikirannya dalam filsafat politik barat. Jantung pemikiran liberal terletak pada gagasan bahwa kebebasan individu sebagai manusia harus dijunjung secara tinggi. Negara yang menganut liberalisme secara kuat itu sendiri, yaitu mungkin sebagai contoh bisa Amerika Serikat. Selain itu, kaum liberal sangat menekankan pada asas persamaan atau egalitarianisme. Freudian menyebut
bahwa ada 7 nilai dasar dalam liberalisme itu sendiri. Yang pertama ada kebebasan, kedua rasionalitas, ketiga individualitas, keempat kemajuan, kelima sociability, keenam kepentingan umum, dan yang terakhir ada kekuasaan yang terbatas dan bertanggung jawab. Nah, jadi walaupun di liberalisme sendiri dianggap sebuah pemikiran yang menjunjung tinggi kebebasan seluruh individu, tetapi tetap ada di situ sebuah hukum yang mengatur. Jadi walaupun individu sendiri mempunyai kebebasan, tetapi tetap dipergunakan dan bertanggung jawab dan siap atas sanksi yang akan diberikan jika melanggarnya. Nah, terus ada di sini prinsip dasar liberalisme. Liberalisme sendiri merupakan suatu ideologi yang mempunyai pengaruh besar di dunia, berasal dari pemikiran Barat. Liberalisme ini juga jadi gagasan untuk demokrasi dan sistem kapitalisme industri yang kini ya pada zaman globalisasi ini sangat berkembang pesat. Prinsip-prinsip pemikiran rasional ilmiah, pemerintahan yang terbatas, pemikiran tentang kebebasan individu dan posisi individu yang bebas dari campur tangan negara itu dianggap sesuai dengan demokrasi dan kapitalisme. Nah, di sini ada 3 komitmen dasar fondasi liberalisme. Ya, yang pertama ada kebebasan negatif yang merupakan kebebasan dari penguasa semenang-menang atau arbitrari. Terus yang kedua ada hak untuk melindungi, memperjuangkan kesempatan bagi kebebasan atau kebebasan positif. Hal ini meliputi hak sosial dan ekonomi, kesamaan dalam pendidikan, dan sebagainya. Nah, yang ketiga ada partisipasi, demokrasi, dan perwakilan yang sangat penting untuk menjamin keberlangsungan 2 hak itu. Nah, jadi di sini intinya dalam liberalisme sendiri menjunjung tinggi kesetaraan dalam perlakuan atau HAM itu sendiri. Dan juga dasar sebagai kapitalisme atau pemilik modal yaitu seorang individu bebas untuk mengolah modalnya itu sendiri, tetapi tetap dalam kawasan atau tetap dalam hukum itu sendiri, tidak melanggarnya. Nah, selanjutnya ada prinsip dasar liberalisme. Di liberalisme sendiri, ini terdapat 3 komitmen yang menjadi fondasi liberalisme. Nah, pertama ada kebebasan negatif, yang artinya kebebasan dari penguasa semenang-menang atau arbitrari. Nah, ini semua meliputi kebebasan menentukan yang baik dan buruk, kebebasan pers dan kebebasan berbicara. Nah, yang kedua ada kebebasan positif atau untuk melindungi dan memperjuangkan kesempatan bagi kebebasan atau kesetaraan dalam semua aspek-aspek kehidupan seperti pendidikan, sistem kesehatan, mendapat pekerjaan yang layak, dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu ada partisipasi demokrasi atau perwakilan. Nah, dalam liberalisme sendiri, rakyat itu mempunyai hak untuk menyampaikan pendapatnya atau berdemokrasi, sehingga dapat memilih pemimpinnya sesuai dengan keinginannya. Tetapi dalam menyatakan pendapatnya tetap dalam kawasan yang bertanggung jawab atau tetap ingat bahwa dalam liberalisme sendiri, negara yang menganut liberalisme tetap ada hukum yang mengatur. Walaupun individu-individu ini sendiri mempunyai kebebasan. Nah, selanjutnya bisa dilanjutin ya sama Mas Igo. Dalam membicarakan liberalisme dan pemerintahan, kemudian tertuju pada negara liberal. Dalam hal ini, negara menganut ideologi liberalisme yang cenderung bebas dan menerapkan sistem ekonomi liberalis. Secara sederhana, sistem ekonomi liberalis ini dalam setiap keputusan perekonomian di dalamnya mengacu pada ekonomi pasar. Kemudian sistem ekonomi liberalis ini sering dikaitkan dengan sistem ekonomi kapitalis, di mana pemerintah memiliki potensi untuk melakukan intervensi
agar tidak ada monopoli di antara pihak swasta yang bisa membatasi kebebasan orang banyak dalam membuat keputusan. Tentu, sistem ekonomi liberal ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya seperti meningkatkan efisiensi dan efektivitas tinggi demi mencari keuntungan, kemudian terdapat persaingan untuk bisa maju. Namun, memiliki kekurangan pastinya, yaitu terjadi monopoli dan dikhawatirkan masyarakat yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan tetap miskin. Nah, tadi kan udah ngobrol-ngobrol nih tentang liberalisme secara umum. Secara sempit, gimana sih perkembangan liberalisme di Indonesia? Khususnya implementasinya di bidang ekonomi era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Mungkin dari Mas Sigo bisa dijelasin nih terlebih dahulu gimana sih arah perkembangan ekonominya? Bagaimana arah ekonomi Indonesia? Dapat dikatakan bahwa arah ekonomi Indonesia itu cenderung liberal. Kala itu, ekonom Rizal Ramli mengemukakan bahwa pola pikir Jokowi dalam bidang ekonomi menampakkan wajah seorang penganut ideologi ekonomi liberal. Beliau melihat kecenderungan pemerintah dan kebijakan ekonomi Jokowi terlihat menyerahkan semua sektor perekonomian kepada mekanisme pasar. Sistem ekonomi liberal dikenal juga dengan sebutan sistem ekonomi pasar. Pada sistem ini, sepenuhnya diatur oleh kekuatan pasar, memberikan kebebasan seutuhnya di segala bidang perekonomian bagi setiap orang atau pihak untuk memperoleh keuntungan. Senada dengan Rizal Ramli, kala itu Kwek Kwan Gi sebagai seorang ahli ekonomi memiliki dasar kuat dalam melihat hal ini. Beliau mengemukakan sudah sejak lama ekonomi Indonesia ke arah liberal. Terkait indikatornya adalah lahirnya sejumlah undang-undang atau kebijakan berorientasi pasar. Sebut saja Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing, Undang-Undang tentang penanaman modal dalam negeri tahun 1968, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Selanjutnya, apa sih kaitan liberalisasi dengan kebijakan investasi sekarang? Jika kita membicarakan liberalisasi dengan investasi pada masa kepemimpinan Pak Jokowi ini, sekarang mungkin agak dipermudah ya dalam hal perizinan untuk para investor masuk, karena di sisi lain pandemi juga menyerang, Indonesia juga masih masuk dalam eh, kategori negara yang berkembang atau developing country. Jadi sangat membutuhkan banyak modal dari pelaku atau investor luar negeri untuk kemudian dananya diolah oleh sebagian pelaku industri dalam negeri. Nah, dikutip dari peneliti ekonomi Indef atau Institute for Development of Economic and Finance, Eni Sri Hartati, itu dia melihat bahwa Vietnam, negara tetangga, negara sesama negara ASEAN, negara berkembang, itu mulai memberikan kemudahan regulasi investasi. Padahal Vietnam sendiri kan sebelumnya juga merupakan negara komunis atau negara yang tertutup, dan sekarang mulai membuka pasarnya melalui kebijakan yang namanya kebijakan Doi Moi atau kebijakan kebebasan pasar itu sendiri, walaupun masih dalam lingkup sosialis juga sih. Nah, di sini dia bilang kalau kebijakan mereka itu bagus, kenapa kita tidak copy paste aja, ujar Eni. Karena Vietnam sendiri merendahkan biaya ekspor sampai infrastruktur untuk mendukung industrinya sendiri. Nah, dalam kepemimpinan Pak Jokowi ini melihat berbagai macam kebutuhan yang semakin meningkat, maka untuk hal perizinan atau birokrasi itu sendiri mulai dilonggarkan lah. Karena memang satu sisi memang kita butuh, walaupun dalam pandangan lain itu negatif karena terlalu longgar nanti bisa terlalu dominan lah modal asing itu sendiri, sehingga dalam negeri sendiri kurang berkembang dan sebagainya. Tetapi
memang tidak bisa dipungkiri bahwa kita membutuhkan modal asing dalam masa pandemi ini. Mungkin ini cuma jangka pendek ya, dalam kurun waktu singkat mungkin, karena kita butuh juga, Indonesia butuh modal untuk saat ini. Mungkin seperti itu sih.